Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Puspitasari, peminatan epidemiologi. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai tuberkulosis. Definisi tuberkulosis: penyakit tuberkulosis atau sering disebut sebagai penyakit TBC atau penyakit TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Etiologi tuberkulosis paru atau TB paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang merupakan basil tahan asam dan alkohol. Mycobacterium tuberculosis adalah bakteri yang bersifat aerobik obligat, fakultatif, dan intraseluler. Kandungan lipid yang tinggi pada dinding sel Mycobacterium tuberculosis menyebabkan bakteri ini dapat resisten terhadap beberapa jenis antibiotik dan sulit diwarnai dengan pewarnaan gram dan atau pewarnaan lainnya. Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan dalam kondisi asam dan basa yang ekstrim, kondisi rendah oksigen, dan kondisi intraseluler. Bakteri ini umumnya menginfeksi paru-paru, tetapi dapat juga menginfeksi organ lain seperti tulang, otak, hati, ginjal, dan saluran pencernaan. Manusia merupakan satu-satunya host Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar dari orang ke orang melalui partikel droplet aerosol. Ukuran droplet infeksius dari pasien tuberkulosis paru-paru bervariasi dari 0,5 hingga 7 mikrometer. Partikel aerosol yang berukuran kecil dapat melewati nasofaring hingga trakea dan bronkus, lalu terkumpul di saluran nafas distal. Sementara itu, partikel aerosol yang lebih besar dapat terkumpul di saluran nafas atas atau orofaring dan mengakibatkan tuberkulosis orofaring atau tuberkulosis nodus limfatik cervical. Cara penularan dari TB paru ini adalah pertama, kuman TB paru keluar ke udara pada saat penderita batuk, bersin, atau berbicara, sehingga kuman terhirup oleh orang lain melalui saluran nafas menuju paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Jika dalam kondisi tubuh kita lemah, maka orang tersebut akan dapat mudah terjangkit penyakit TB paru ini, dan jika daya tahan tubuh kuat, maka orang tersebut akan tetap sehat. Program yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasannya yaitu komitmen global dalam mengakhiri tuberkulosis dituangkan dalam NTB strategi yang menargetkan penurunan kematian akibat tuberkulosis hingga 90% pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2015. Penggunaan insiden tuberkulosis sebesar 80% pada tahun 2035 dibandingkan dengan tahun 2015 dan tidak ada rumah tangga yang mengalami biaya katastrofik akibat TB pada tahun 2030. Dalam NTB strategi ditegaskan bahwa target tersebut diharapkan tercapai dengan adanya inovasi seperti pengembangan vaksin dan obat TB dengan regimen jangka pendek. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun peta jalan eliminasi tuberkulosis di Indonesia 2020-2030. Dalam dokumen tersebut disebutkan target penurunan insidensi tuberkulosis mendekati 65 kasus per 10.000 penduduk pada tahun 2030. Pencapaian target eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030 dioptimasi dengan pemodelan epidemiologi tuberkulosis menggunakan perangkat tuberkulosis impact model and estimate. Modelan menggambarkan proyeksi insidensi tuberkulosis pada beberapa waktu yang akan datang berdasarkan kondisi program saat ini dengan penerapan intervensi kunci. Pemodelan untuk menuju eliminasi tuberkulosis tahun 2030 menggambarkan 5 intervensi kunci sebagai berikut. Pengelolaan tuberkulosis laten dengan target cakupan terapi pencegahan hingga 80% pada seluruh individual dengan infeksi laten pada tahun 2030. Yang kedua, screening pada kelompok-kelompok dengan risiko tinggi tuberkulosis dan memperluas jangkauan layanan pada orang-orang dengan tuberkulosis di masyarakat yang selama ini tidak terdeteksi. Yang ketiga, mencapai cakupan diagnosis terkonfirmasi bakteriologis yang tinggi pada terduga tuberkulosis pada tahun 2030. Yang keempat, yaitu ekspansi diagnosis bakteriologis dengan penggunaan tes cepat molekuler hingga 80% pada seluruh terduga tuberkulosis pada tahun 2030. Yang kelima, meningkatkan investasi sumber daya untuk memperkuat layanan tuberkulosis sehingga dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan tuberkulosis sensitif dan resisten obat. Upaya menuju eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030 seperti yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional
akan dicapai dengan penerapan 6 strategi, yakni yang pertama, penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis 2030. Yang kedua, peningkatan akses layanan tuberkulosis bermutu dan berpihak pada pasien. Yang ketiga, optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan, pencegahan tuberkulosis dan pengendalian infeksi. Yang keempat, pemanfaatan hasil riset dan teknologi screening, diagnosis, dan tata laksana tuberkulosis. Yang kelima, peningkatan peran serta komunitas, mitra, dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis. Yang keenam, penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan. Indikator keberhasilan program. Yang pertama yaitu cakupan kasus TBC yang terkonfirmasi bakteriologis dengan TCM tercapai hingga 75% pada tahun 2024. Yang kedua, cakupan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis hingga 68% pada semua kontak serumah kasus TBC. Yang ketiga, penemuan kasus TBC secara aktif pada kelompok penduduk risiko tinggi. Yang keempat, tersedianya sumber daya yang dialokasikan untuk penguatan layanan TBC hingga kabupaten atau kota melalui advokasi kepada pemerintah kabupaten atau kota seperti yang tercantum dalam standar pelayanan minimum. Hambatan dalam pelaksanaan program. Yang pertama yaitu masih adanya stigmatisasi pada penderita pasien TB. Yang kedua, dalam hal diagnosis, mutu pemeriksaan dahak belum sepenuhnya terjamin secara merata dan interpretasi pemeriksaan radiologi tidak selalu dilakukan. Yang ketiga, masih terdapat perbedaan pemahaman di sana-sini dari berbagai sektor utama yang terlibat dalam penanggulangan TB. Yang keempat, masih kurangnya komitmen dari berbagai pihak. Yang kelima, masih dijumpai masalah dalam mutu pelatihan petugas, kurangnya informasi yang benar pada masyarakat, keterbatasan pendanaan, serta masalah distribusi logistik. Yang keenam adalah masih beragamnya pencatatan dan pelaporan sehingga data yang ada tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah pengobatan mungkin terputus di tengah jalan oleh berbagai sebab, seperti pengobatan relatif lama dan harga obat yang mahal. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga apa yang telah tersampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.